Selamat datang di video pembelajaran dengan materi keragaman budaya di Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar. Dalam video pembelajaran ini memuat kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Selain kompetensi dasar, video pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya dari beberapa provinsi di Indonesia dengan tepat. Untuk memperdalam pengetahuanmu, simaklah pemaparan materi berikut dengan seksama. Negara Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara kepulauan. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke menjadikan Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari karakteristik beberapa provinsi yang ada di 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Pulau Kalimantan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Sulawesi dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Jawa dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pulau Papua dengan Provinsi Papua. Kita mulai dari provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Provinsi Aceh. Aceh memiliki banyak budaya khas yang menarik untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu pakaian adat Aceh yang bernama Ule Balang. Ule Balang memiliki dua macam pakaian, yakni linto baro yang digunakan oleh para laki-laki Aceh dan daro baro yang digunakan oleh perempuan Aceh. Ciri khas yang dimiliki oleh pakaian adat Aceh adalah perpaduan dari budaya Melayu dan budaya Islam. Aceh memiliki rumah adat bernama Rumoh Aceh. Coba sekarang perhatikan secara detail rumah adat Provinsi Aceh. Keseluruhan bangunan rumah dibangun menggunakan kayu. Bentuk rumah adat ini seperti panggung. Bagian atap berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Selanjutnya adalah Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian adat Provinsi Aceh yang sangat terkenal. Tari Saman memiliki unsur keindahan seni yang unik dan khas. Tarian ini ditampilkan dengan mengandalkan gerakan tepukan pada tangan dan dada tanpa diiringi alat musik. Alat musik Seruni Kale. Bagaimana sih cara menggunakan alat musik ini? Cara menggunakan alat musik Seruni Kale ini yaitu dengan ditiup dan menggunakan jari untuk mengatur nada yang ada di lubang Seruni Kale. Selain alat musik, Provinsi Aceh juga memiliki senjata tradisional yang bernama rencong. Senjata tradisional khas negeri Serambi Mekah ini berperan penting dalam mengusir penjajah dan sampai sekarang masih dipakai untuk melindungi diri serta dijadikan pusaka atau jimat. Dari Aceh kita berpindah ke provinsi dengan sebutan 1000 sungai. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan budaya terbesar di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai pakaian adat yang bernama King Baba dan King Bibinge. King Baba merupakan pakaian adat untuk kaum laki-laki. Sedangkan King Bibinge merupakan pakaian adat untuk kaum perempuan. King Baba dan King Bibinge terbuat dari bahan kulit tanaman ampuro atau yang dikenal dengan kulit kayu kapuo. Rumah adat dari Provinsi Kalimantan Barat juga tidak kalah menarik loh. Kalimantan Barat mempunyai rumah adat yang bernama Rumah Panjang. Dinamakan Rumah Panjang karena panjangnya bisa mencapai 150 meter sampai dengan 300 meter. Kalimantan Barat mempunyai beberapa tari tradisional, di antaranya adalah Tari Monong.
Masyarakat Kalimantan Barat mempercayai tari monong sebagai tari yang memiliki fungsi untuk penyembuh serta penangkal penyakit. Selanjutnya adalah tuma. Tuma adalah salah satu alat musik tradisional khas Kalimantan Barat. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat ataupun kesenian budaya. Selain alat musik, masyarakat Kalimantan Barat mengenal senjata adat dengan nama dohong. Dohong adalah senjata tikam dan tusuk yang sering dibawa saat berburu untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Dari Kalimantan Barat, kita menuju ke salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia yang termasuk dalam wilayah Pulau Sulawesi. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodo. Pakaian adat laki-laki dan perempuan berbeda. Pakaian adat laki-laki terdiri dari lipa garasu, baju tutu, dan di kepala menggunakan songkok. Sedangkan untuk perempuan terdiri dari lipa garasu dan menggunakan baju bodo. Pakaian adat Sulawesi Selatan memiliki keunikan. Pakaian adat Sulawesi Selatan identik dengan warna-warna terang yang syarat akan makna. Rumah adat Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan berdiri di atas tumpukan kayu. Rumah ini terdiri dari yang pertama, atas ulu banua atau atap. Yang kedua, kale banua atau badan rumah. Dan yang ketiga adalah suluk banua atau kaki rumah. Salah satu tarian Sulawesi Selatan adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas ini memiliki keunikan, yakni terdapat aturan saat pemintasan, diantaranya penari tidak diperbolehkan untuk membuka mata terlalu lebar dan mengangkat kaki terlalu tinggi. Karakteristik selanjutnya adalah alat musik tradisional yang disebut dengan keso. Keso adalah alat musik yang sejenis dengan rebab, tetapi memiliki dua dawai atau senar. Keso terbuat dari bahan kayu, alat geseknya pun terbuat dari bahan kayu dan senarnya memiliki bentuk seperti busur panah. Selanjutnya adalah senjata tradisional yang bernama badik. Keunikan dari senjata ini adalah sarungnya yang memiliki motif khas. Sarung badik terbuat dari kayu yang dilapisi dengan lempengan emas atau perak, sedangkan bagian hulunya diberi permata. Dari Pulau Sulawesi kita menuju ke Pulau Jawa dengan provinsi tertua kedua di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, apa saja keragaman budaya yang ada di Yogyakarta? Yang pertama adalah pakaian adat tradisional Yogyakarta yang disebut dengan baju kesatrian. Baju kesatrian terdiri dari surjan untuk laki-laki dan juga kebaya khas Jogja untuk perempuan. Pakaian adat masyarakat daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Selain pakaian adat, daerah istimewa Yogyakarta juga mempunyai rumah adat yang disebut dengan rumah adat Bangsal Kencono. Ciri khas dari rumah adat Bangsal Kencono adalah terlihat jelas dari bagian atas, dinding, dan juga tiang yang ada di bangunan rumah. Yang selanjutnya adalah tari bedoyo. Tari bedoyo biasanya ditampilkan oleh perempuan. Tahukah kalian, tarian ini memiliki makna yang bercerita tentang sosok spiritual Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa dunia kebatinan di pantai selatan Jawa. Gendang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam alat musik tradisional, salah satunya adalah gendang. Gendang sering digunakan dalam berbagai acara kebudayaan hingga acara pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Selain gendang, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengenal senjata tradisional yang bernama keris.
Keris adalah senjata tajam yang terbuat dari logam. Masyarakat Jawa menganggap keris sebagai pusaka yang sakti dan suci. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke bagian timur Indonesia, yakni Pulau Papua dengan Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki berbagai macam pakaian adat, salah satunya yaitu rok rumbai. Rok rumbai merupakan rok yang dibuat dari daun sagu kering yang disusun sebagai penutup di bagian bawah tubuh. Keunikan budaya Papua tidak hanya terletak pada pakaian adatnya. Rumah adat asli Papua juga memiliki keunikan tersendiri. Rumah adat Papua disebut dengan rumah Honai. Honai memiliki kemiripan dengan jamur yang berukuran besar dan berbentuk bundar. Atap rumah Honai berisikan tumpukan jerami atau ilalang. Tari Sajojo. Tari Sajojo adalah tarian daerah yang berasal dari Papua yang diiringi dengan lagu Sajojo. Tarian ini biasanya banyak dipentaskan untuk menyambut tamu atau pesta-pesta masyarakat lainnya. Alat musik tradisional tifa. Jika dilihat sekilas dari bentuknya, tifa memiliki bentuk yang mirip dengan alat musik kendang. Uniknya, alat musik tradisional ini memiliki ukiran-ukiran khas Papua yang menghiasi bagian luar dari alat musik tifa. Senjata tradisional Papua yang cukup terkenal adalah busur dan panah atau sering disebut dengan busur panah. Biasanya, ujung mata panah diolesi getah pohon sembaru yang sangat beracun. Senjata tradisional ini sering digunakan untuk berburu dan berperang. Teman-teman, kita tadi sudah belajar mengenal berbagai macam keragaman budaya dari 5 provinsi di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari bentuk rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, alat musik daerah, dan senjata tradisional. Walaupun berbeda-beda, bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu.